Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas tuntas segala hal di dalam fisika dasar. Oke, teman-teman, kita lanjutkan tentang materi osilasi. Wah, agak telat, tapi nggak apa-apa ya, kita terus maju. UTS masih ada 2 minggu lagi ya, hampir 2 minggu lebih lah. Oke, ada persiapan ya untuk mengejar materi itu. Namun di kelas sudah nyampe teori kinetik gas dan hukum termodinamika 1. Oh, nggak apa-apa. Oke, lanjutkan teman-teman tentang osilasi ya, gerak harmonik sederhana. Oke. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang energi yang ada di dalam gerakan gerak harmonik sederhana ya. Oke, seperti yang telah kita ketahui bahwa gerak harmonik sederhana itu biasanya karena adanya gerakan harmonik dari sebuah pegas gitu ya, yang dikaitkan terhadap sebuah benda. Oke. Nah, dalam kesempatan ini biasa gitu saya memberikan contohnya yang arah horizontal, yang arah vertikalnya sama saja teman-teman ya. Cuman nanti kalau ada waktu di lain kesempatan ya. Oke. Nah, ini seperti ini misalkan ya. Benda bermassa M gitu, dengan pegas punya konstanta K ya. Namun si pegas ini masanya diabaikan ya. Kemudian kita tarik gitu ya. Seperti biasa nanti dia bakal berosilasi di titik A maksimumnya ya, dan minus A ya. Jadi di amplitudenya atau X maksimum aja lah. X maksimum dan min X maksimum. Nah, persamaan posisinya teman-teman udah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu XT itu adalah A. Oke. Pakai A aja nggak apa, A cos XM, boleh lah X maksimum cos omega T ditambah fasa. Oke, fasa awal, sudut awalnya ya. Oke. Kemudian kalau V-nya kita turunkan dari dx dibagi dt. Oke. Dx per dt turunnya adalah minus ya, minus omega xm sin omega T ditambah fasa ya. Begitupun dengan percepatannya, nggak apa-apa sekalian ya. Berarti turunan kedua. Oke. Mau turunan kedua atau turunan dari kecepatan sama saja ya. Minus omega kuadrat. Oke. Minus omega kuadrat X maksimumnya dikali cos omega T ditambah fasa. Nah, ini tidak lain bentuk ini kembali lagi ke posisi awal, ke posisi ya, ke persamaan posisi. Jadi minus omega kuadrat fungsi dari X. Nah, ini hubungannya ya teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang energi teman-teman. Nah, energi itu sistem di sini sistemnya terisolasi teman-teman. Kenapa terisolasi? Karena di sini tidak ada gaya luarnya nggak ada. Gaya luar nggak ada teman-teman. Gaya luar sama dengan 0 ya. Kemudian ini F eksternal. Kemudian tidak ada gaya gesek, jadi kita anggap sistem ini licin ya. Jadi tidak ada koefisien gesek, tidak ada gaya gesek. Jadi F geseknya itu sama dengan 0. Nah, kondisi seperti ini kita udah pahami yaitu tentang kekekalan energi mekanik akan berlaku teman-teman. Jadi energi mekaniknya akan kekal atau energinya kekal, energi lah apa-apa. Energi mekanik boleh lah, energi mekaniknya akan kekal. Artinya perubahannya adalah 0, artinya konstan. Kekal itu konstan teman-teman ya. Jadi sebelum kondisi 1 itu akan sama dengan kondisi kedua ya. Jadi energi mekanik dalam kondisi awal itu akan sama dengan energi mekanik dalam kondisi akhir, seperti itu. Nah, kalau perubahannya kan nanti delta M dikurangi delta MI gitu kan, atau gini lah, sama dengan 0. Nah, jadi syarat terjadinya kekal itu adalah perubahannya nggak ada, artinya kekal tetapnya 0 konstannya nilainya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke definisi awal. Energi mekanik itu terdiri dari energi potensial ditambah energi kinetik. Seperti ini ya teman-teman. Udah dipahami. Nah, untuk kasusnya pegas, oke, kita lihat energi potensial pegasnya gimana. Setengah K X kuadrat. Seperti itu teman-teman. Nah, berarti X-nya gimana? X-nya ini ya teman-teman. Nah, X-nya ini ya.
Oke. Oke, kita masukkan nilainya setengah K, X-nya itu fungsi itu. XM cos, berarti X maksimum cos omega T ditambah fasa. Fasa ini tergantung nanti keadaannya ya. Kalau nanti keadaan awalnya tidak ada sudutnya, berarti pada saat awalnya memang 0 gitu kan nanti ya, apa-apa. Nah, kemudian kita kuadratkan menjadi setengah KXM kuadrat jadi cos kuadrat omega T tambah fasa. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi saya punya persamaan potensial ya, setiap waktu gitu ya, berubah waktunya, berubah setiap waktu. Kemudian satu lagi energi kinetik. Oke, kalau energi kinetiknya berarti bagaimana teman-teman? Kinetiknya adalah setengah mv kuadrat teman-teman. Nah, setengah m, v-nya mana? V-nya ini. Nah, v-nya ini. Berarti teman-teman kuadratkan minus omega xm sin omega t ditambah fasa. Dikuadratkan, kita jadikan setengah m omega kuadrat xm kuadrat sin kuadrat omega t ditambah fasa. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah energi kinetiknya. Atau bisa kita ganti ya, omega sama m-nya. Omega sama m-nya bisa kita ganti karena apa? Omega kuadrat itu adalah K per m. Oke, di sini ada omega kuadrat nih. Berarti bisa saya ganti jadi K per m. Oke, jadi setengah m dalam kurung omega kuadratnya ini. K per m. Nah, gitu. Xm kuadrat sin kuadrat omega t ditambah fasa. Nah, ini kan m sama m nggak ada coret ya, sorry. Jadi setengah K xm sin kuadrat omega t ditambah fasa. Nah, ini adalah energi kinetiknya ya, bentuk yang lainnya. Nah, kita tahu bahwa penjumlahan energi kinetik dan energi potensial itu harus konstan, harus tetap nilainya em. Yaudah, yuk kita cari bagaimana sih nilai konstannya itu, nilai tetapnya itu. Ini kan tetap, harus tetap segitu ya. Berarti energi mekaniknya adalah U ditambah K teman-teman. Bagaimana M-nya? U-nya ini berarti setengah K xm kuadrat cos kuadrat omega T. Oke, ditambahkan dengan ini setengah K xm kuadrat sin kuadrat omega T ditambah fasa. Nah, teman-teman ada yang sama, setengah K xm kuadratnya sama teman-teman. Berarti saya keluarkan setengah K xm kuadrat. Nah, berarti cos sama sin, cos kuadrat omega T, oke, ditambah sin kuadrat omega T tambah fasa. Nah, ingat identitas trigonometri yang ini teman-teman. Nilainya berapa? Kalau cos kuadrat sama sin kuadrat itu nilainya 1. Nah, sehingga kita akan menemukan bentuk umum dari energi mekaniknya. Energi mekaniknya bakal konstan nilainya ya. Yaitu sebesar bagaimana teman-teman? Oke, saya hapus. Berarti energi mekaniknya selalu konstan. Nilainya adalah ini. Nah, yang ini. Setengah K xm kuadrat. Nah, ini. Atau setengah K amplitudo, boleh lah. Setengah K amplitudo kuadrat, boleh. Menulisnya sama aja. Nah, gitu. Oke, seperti itu kira-kira hubungannya. Oke, nah kita ingin coba bentuk yang lain dari hubungan V ya, kecepatan terhadap X. Ada hubungannya, boleh kita lihat ya. Berarti energi mekanik itu adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah kx kuadrat. Ini sama everywhere, sama di mana-mana, di tiap titik ya. Energi mekaniknya konstan di mana-mana, sama nilainya segini. Nah, seperti itu, setengah mv kuadrat ditambah setengah kx kuadrat. Setengahnya sama semua. Saya coret, jadi tinggal ka kuadrat min kx kuadrat menjadi mv kuadrat. Nah, berarti kita nemu nih v-nya ya. V kuadrat adalah k per m teman-teman. Oke, dalam kurung a kuadrat min x kuadrat. Nah, gitu. Berarti v-nya nemu nih, v-nya nemu nilainya.
Nah, karena ini V kuadrat, berarti ini faktornya adalah plus minus ya. Plus minus. Nah, seperti itu. Jadi ada hubungan V bergantung sama X. Jadi V-nya itu akan berubah-ubah terhadap X. Nah, kita akan coba tinjau pada saat X-nya sama dengan 0. Coba. Pada saat X-nya sama dengan 0. Coba di sini. X-nya 0 berarti sisa A kuadrat. A kuadrat ketemu akar K per M. Jadi keluarin A-nya. Jadi jadi V-nya adalah akar K per M dikali A. Nah, akar K per M adalah apa? Omega. Nah, jadi omega dikali A. Nah, ini adalah V maksimum, teman-teman. Berarti sesuai bahwa di X, di titik setimbang itu V-nya maksimum omega A. Berarti rumus ini udah sesuai. Plus minus ini menunjukkan arah, teman-teman ya. Jadi arahnya ke kanan atau ke kiri ya. Arah sumbu X positif atau negatif. Ini ya, minus plus minus. Nah, kemudian kita tinjau pada saat X-nya sama dengan A. Berarti di titik terjauh atau di titik maksimum. Bagaimana? Nah, ini A-nya. A kuadrat dikali A kuadrat 0. 0 dikali konstanta 0. Oh, berarti ini V-nya adalah 0. Nah, berarti sesuai bahwa di titik maksimum di amplitudo kecepatannya adalah 0. Oke, sekarang kita akan menggambarkan grafiknya, hubungan energi terhadap waktu dan energi terhadap posisi seperti apa, teman-teman. Oke, di mana ya? Sini aja. Oke, yang ini teman-teman udah ya. Saya boleh hapus. Ya, ini udah ya. Teman-teman udah ingat. Saya hapus karena yang ini diperlukan buat menggambarkan grafik. Oke, yang pertama kita gambarkan kurva grafik ya energi. Oke. Terhadap waktu dulu, waktu ya, waktu. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ini energinya, ini waktunya. Yuk, teman-teman coba lihat energi potensial dulu. Energi potensial mana? Ini. Nah, U-nya itu dia terhadap waktunya fungsi cos. Berarti fungsi cos mulai dari sini. Oke. Nah, tetapi dia cos kuadrat. Cos kuadrat artinya apa? Nilainya selalu positif, artinya selalu di atas sumbu sumbu Y, teman-teman. Jadi nggak ada sumbu Y negatif. Berarti bakal gini kurvanya, teman-teman. Nah, bakal seperti ini kira-kira. Sorry ya, anggap aja gambarnya bagus ya. Nah, seperti itu kira-kira. Ini adalah grafik U ya, grafik UT. Nah, ya. Yang garis ini yang maksimum ini adalah energi mekaniknya, teman-teman. Nah, sorry ya. Nah, jadi di sini adalah energi mekaniknya, ya. Oke. Nah, berarti seperti ini. Jadi dia kita cek aja pada saat periodenya, coba lihat. Ini mulai di sini. Nah, ini adalah setengah periode di sini. Nah, ini adalah T per 2 ya. Setengah periode. Begitupun kalau di sini nanti ujungnya di sini. Nah, seperti itu ya. Ini T per 2 juga. Nah, seperti itu. Ini adalah grafik fungsi potensial pegasar waktu ya, berbentuk cos kuadrat. Nah, kemudian bagaimana grafik ininya? Kinetik mana? Nah, ini dia berbentuk sin kuadrat. Nah, sin berarti mulai dari 0 ya. Berarti sin dari 0 sini. Tapi dia tidak ada sumbu Y negatif karena kuadrat. Nah, berarti dia seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Wis. Nah, seperti itu ya. Nah, ya. Jadi dia bakal bertemu di suatu titik. Wah, ini gambarnya salah. Harusnya sama konstan ini. Bertemunya ya udah nggak apa-apa lah. Oke, gitu aja. Ini hanya ilustrasi saja. Kalau di gambarnya di buku-buku itu udah benar ya. Oke. Nah, jadi hubungan grafiknya seperti ini, teman-teman. Jadi nanti utama K, nah ini grafik K ya. K terhadap waktu ya. Oke. Nah, sekarang kita mencari hubungan energi terhadap X-nya ya, bagaimana terhadap X-nya? Kurvanya bagaimana? Coba teman-teman lihat. Rekop, maaf.
Saya gambarkan agak bagus ya. Oke. Agak susah memang. Nah, bagaimana kita tinjau di min X maksimum dan X maksimumnya ya. Nah, ini adalah kurva energi ya, energi potensial. Energi lah, energi aja. Energi. Nah, berarti kalau terhadap X bagaimana teman-teman? Nih, dia setengah kx kuadrat. Berarti kurvanya parabola ya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, dia ada di sini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian garis di sini adalah garis energi mekaniknya teman-teman. K ditambah U ya, jadi konstan nilainya. Ini setengah kxm kuadrat. Nah, K ditambah U itu sama konstan. Berarti yang ini adalah U-nya teman-teman. Ya, ketinggian ini adalah U. Nah, yang atasnya adalah K-nya. K-nya. Oke, jadi yang diarsir ini ya, yang diarsir di bawah sini itu adalah nilai energi potensial teman-teman. Ya, yang di sini, yang di sini energi potensial. Berarti yang di atasnya adalah energi kinetiknya. Nah, kalau saya gambarkan kurva energi kinetiknya, bisa teman-teman lihat. Saya gabungkan keduanya jadi satu gini, satu gini. Nah, gini. Ini energi. Nah, ini adalah energi kinetiknya. Ini adalah energi potensialnya. Ini terhadap X. Ya, sama terhadap X. Nah, coba teman-teman analisis. Kenapa bentuk U dia cekungnya ke atas, terbuka ke atas? Berarti kan ini persamaan kuadrat parabola kan? Berarti biasanya Y sama dengan X kuadrat positif. Nah, teman-teman lihat di sini pada saat U dia positif teman-teman. Ya, nilainya setengah kx kuadrat nih. Berarti ini fungsinya positif X nya. Oke, berarti sesuai. Sudah benar sesuai. Nah, sekarang K. Kenapa K dia terbuka ke bawah? Berarti kan harus negatif. Teman-teman coba lihat V yang tadi, V yang ini. Udah saya turunkan tadi bahwa V-nya adalah plus minus atau V-nya adalah akar K per M, oke. Akar ya, akar dari A kuadrat min X kuadrat. Nah, dari sini teman-teman. Jadi nanti si V kuadratnya teman-teman K per M A kuadrat min X kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Nah, berarti di dalamnya ada min X kuadrat. Jadi sesuai bahwa energi kinetik sumbu Y dan minus X kuadrat itu terbukanya ke bawah. Jadi seperti ini. Oke, udah sesuai, berarti udah cocok dengan bentuk kurvanya. Ini terbuka ke atas, X-nya positif, X kuadratnya. Ini minus X kuadrat ininya. Oke. Ini nilainya ya. Nilai konstan energi mekaniknya. K ditambah U konstan di atas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat tentang osilasi ini. Bagi teman-teman yang kesulitan di TPB, fisika dasar, kalkulus atau kimia dasar, atau pengenalan komputer, pengkom, Python atau C++ dan MATLAB dan sebagainya, yuk segera bergabung di MESC. Teman-teman akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Intinya ilmu dan pemahaman yang lebih ya. Begitupun tugas PR nanti dibantu sama tim dari MESC. Sampai jumpa. Salam berfisika.com.